نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد علينا وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita berkhusus nikmatul iman Islam, kita sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kegiatan kita berkhusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Nashihul Ibad dan syarahnya Nashihul Ibad Ibarat dari Syekh Umar Muhammad bin An-Nawawi Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah radhiyallahu anhu amin. Juga matan kitab ini Munabbihat Al-Munabbihat Sayyidat fi Yaumil Ma'ad dari Ibn Hajar Asqalani rahimahullah radhiyallahu anhu. Yang mana pada kesempatan lalu kita sampai pada makalah yang ke-40 dari sulasi, dari makalah-makalah yang terdiri dari tiga perkara. Sekarang kita masuk pada makalah yang ke-41 al-makalah radhiyallahu anhum. Al-makalatul hadiyata wal hadiyatu wal arba'un. Ada makalah yang ke-41. Ila idza aradallahu bi 'abdin khairan. Dikatakan apabila Allah menghendaki terhadap seorang hamba itu kebaikan, kamilan, kebaikan yang sempurna, faqahahu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia pandai dalam agama, ai fi usulihi wa furu'ihi, yakni dalam usul dasar-dasarnya dan cabang-cabangnya agama. Wa zahadahu fid dunya, dan Allah akan membuat dia zuhud terhadap dunia, ai ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yaduh. Jadi Allah jadikan hatinya kosong dari apa yang kosong darinya tangannya. Wa basarahu bi uyubi nafsi, dan Allah akan memperlihatkan pada orang itu aib-aib dirinya. Allah akan memperlihatkan pada orang itu aib-aib dirinya. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pandaikan dia dalam agama. Allah beri dia kemauan untuk mempelajari agama. Itu maksud ta'lim ini. Allah zuhudkan dia dalam dunia. Jadi dia tidak mencintai daripada dunia. Wa basarahu, dan Allah perlihatkan pada dia aib dirinya. Sehingga dikatakan kalau di Bidayatul Hidayah itu, apabila kau renungkanlah tentang aib dirimu. Jika engkau tidak mendapati aib dirimu, maka menangislah, cukuplah kebodohanmu akan aib dirimu sendiri, itu sebagai satu aib. Jadi kebodohanmu terhadap aib dirimu itu sudah cukup sebagai satu aib, satu celah. Hanya dikatakan di antara doa yang diajarkan itu oleh Rasulullah SAW, Allahumma zahidna fid dunya Raghibna fil akhirah basna bi uyubi anfusina. Ya Allah, zahidni fid dunya, jadikan aku terhadap dunia, raghibni fil akhirah, jadikan aku ini senang kepada akhirat, wa basni bi uyubi nafsi, dan perlihatkan aku akan aib diriku. Wal maqalatul tsaniyah wal arba'un. Dalam maqalah yang ke-42, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Beliau bersabda, hubbiba, dicintakan ilayya kepada saya, min dunyakum, daripada dunia kalian ini, ay mahbubatikum, ini daripada apa yang kalian cintai, mimma bainas samawati wal ardh, daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Thalathun, 3 perkara. Jadi yang dicintakan pada saya dari dunia ini 3 perkara, kata Rasul. At-tib, pewangian, wanisa, dan wanita. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mata saya, penyejuk hati saya dalam sholat.
Fadil kisal alati waqat Rasulullah SAW laisat minad dunya min syai' fi syai'. Dan ini perkara-perkara yang ada pada diri Rasulullah SAW bukanlah daripada dunia fi syai' sama sekali. Bukan termasuk daripada dunia sama sekali. Dan aku lamakan alillahi ta'ala laisa minad dunya, sebab segala apa yang ada hanya untuk Allah Ta'ala, yang adanya itu karena Allah, maka bukan termasuk dunia. Kalau tidak buddha minum, seperti sesuatu yang memang harus minal qut, berupa makanan pokok, wal maskan, tempat tinggal sekadarnya, wal malbas, pakaian, itu sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok. Kalau kita niatkan untuk Allah semua, kita berpakaian dan sebagainya, kita niatkan untuk Allah SWT, tahu itu dari Allah, dia mensyukuri, itu bukan termasuk dunia. Termasuk dunia di sini, tapi bukan termasuk dunia yang tercela. Karena Imam Ghazali sudah membagi dunia itu menjadi 3. Dan ini tadi keterangan itu kama qala Syekh Khalil Ar-Rasyidi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi dalam film Majalis Ra'iqah, dalam kitabnya Majalisul Ra'iqah. Kemudian sebagaimana Imam Ghazali membagi dunia itu menjadi 3. Ada dunia yang langsung bisa dibawa ke akhirat. Seperti ini majelis ilmu, ibadah kita itu dunia yang, karena semua yang kita sandang, yang kita lakukan, yang kita pakai, yang kita ini selama kita belum mati itu semua disebut dunia. Ya. Dan dari dunia itu dibagi 3 oleh Imam Ghazali. Ada dunia yang semuanya bisa dibawa ke akhirat seperti ibadah kita. Ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Itu semuanya untuk dunia, untuk di akhirat semua. Ada dunia yang dia tidak bisa dibawa ke akhirat, tapi dia menopang untuk akhirat. Seperti apa? Makanan sekadarnya, ya, pakaian seadanya, papan, tempat tinggal seadanya. Ini walaupun tidak bisa dibawa, tidak bisa rumahnya dibawa ke akhirat, tidak bisa. Bajunya dibawa ke akhirat juga tidak bisa. Tapi dia menopang untuk akhirat. Jadi selama dimanfaatkan, dia memanfaatkan untuk mengambil seadanya, seperlunya sebagai bekal akhirat, maka dia tidak akan dihisab. Karena itu termasuk dunia yang masuk akhirat. 2 ini dunia yang terpuji, dua bagian. Tapi bagian yang ketiga ini dunia yang berlebih. Di makanan, pakaian, sandang, pangan, papan yang berlebih. Maka ini akan menjadi hisab kalau dia halal. Kalau dia halal dia akan menjadi hisab. Tapi kalau haram, naudzubillah, jadi azab. Maka dunia yang ketiga ini tidak bisa dibawa. Yang itu bisa menjadi ganjalan. Kemudian wakana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabu. Dan ketika Rasulullah mengucapkan dicintakan kepada saya dari dunia kalian itu 3 perkara, atib wa nisa wa julakutani bisalah. Wangian wanita, dan dijadikan penyejuk mata saya, penyejuk hati saya dalam sholat. Itu ketika itu ada para sahabat di situ duduk. Ketika Rasul mengucapkan ini, ada ashabu radhiyallahu anhum, ada sahabat-sahabat beliau julusan dalam keadaan duduk. Faqala Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan demikian. Radhiyallahu anhu, sadaqta. Dan atib ini, wangian ini makruh ketika puasa, dan makruh segala hal yang berluas-luas dalam kenikmatan selama siang hari itu, baik kenikmatan itu yang mubsarat yang bisa dipandang, atau masmuat yang bisa didengar, atau masmumat yang bisa dibau, itu selama siang hari Ramadan itu dimakruhkan. Kalau jual minyak, jual minyak, disumpet. Ini makruh. Ya kan dia tidak membau dengan sengaja. Kalau dia lewat di situ kan tidak sengaja terbau, ya hanya tidak menyengaja untuk pakai masker. Wanita juga perempuan, walaupun halal, ya, istri kita walaupun halal, ya, itu makruh mengurangi social distancing, jaga jarak selama hari, ya, siang hari. Dan jadikan penyejuk mata saya, penyejuk hati saya di dalam sholat itu. Hanya Rasulullah kalau mau, ya, SAW Bilal itu orang suruh komat, ya, arihna ya Bilal, senangkan saya wahai Bilal, hiburlah saya. Itu hiburan beliau SAW. Kemudian apa lagi?
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sodakta, kau benar ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, dan dicintakan kepada saya, kata Abu Bakar Siddiq, dicintakan kepada saya dari dunia juga 3. Aimi makana beda sama wala beda sautul ard, termasuk daripada apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, ada 3 perkara yang saya suka ya Rasul. An-nazar ila wajhi Rasulillah SAW. Yang pertama, memandang kepada wajah Rasulullah SAW. Wa infaqu mali ala Rasulillah, dan menginfakkan harta saya kepada Rasulullah SAW. Kita tahu beliau menyerahkan hartanya semua kepada Rasulullah. Saya serahkan semua harta saya. Lalu apa matarak tali di ahli bait, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Allah dan Rasulnya? Ya, jangan ditiru. Karena istri dan anaknya macam Abu Bakar Siddiq. Kalau kita adan sama komat, adan sa komat. Ya, infak mali Rasulullah SAW. Ya. Meminfakkan harta saya kepada Rasulullah SAW. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah SAW. Dan saya suka bahwasanya putri saya di bawah Rasulullah, ini menjadi istri beliau SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Umar, maka Umar pun tidak mau kalah radhiyallahu anhu, sodaqta ya Abu Bakar, kau benar wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salat. Saya pun dicintakan kepada saya daripada dunia ini 3. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintah pada ma'ruf, mencegah dari munkar. Anil munkari. Wasawbul khaliq atau khalaq. Wasawbul khalaq, dan baju yang usang, baju yang sangat sederhana. Ai al-bali, sama al-bali, al-khalaq ini usang yang sering dipakai. Jadi dicintakan pada dunia kepada saya dari dunia itu 3. Pemerintah pada ma'ruf, yang kedua mencegah dari munkar, yang ketiga as-sawbul khalaq, itu baju yang usang. Ai al-bali. Ruya annahu kana fi jubbati 14 rakaah, maka diriwayatkan dari jubah Sayyidina Umar itu 14 tambalan jubahnya. 14 tambalan, dan itu beliau sampai menjadi Amirul Mukminin. Itu pun begitu tetap jubahnya. Pernah satu kali beliau terlambat khutbah Jumat, ditanya kenapa? Dan menunggu jubah saya ini kering. Dan itu diceritakan juga, sudah kita bahas di Kitab Al-Islam ya, ketika diingatkan oleh Hafsah putrinya bahwa ya jangan gitu wahai abah, engkau ini sudah jadi khalifah. Maka Rasul malah senamar mengingatkan balik, bagaimana Rasulullah SAW, kau hidup bersama Rasul bagaimana? Ya, kata beliau. Kemudian Wal Utsman radhiyallahu anhu, sodaqta ya Umar. Utsman pun begitu mengatakan, kau benar wahai Umar, hubbiba ilayya minad dunya salat, dan dicintakan kepada saya daripada dunia itu 3 perkara. Isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang lapar. Wa kiswatul uryan, memberi pakaian pada orang yang tidak berpakaian telanjang. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ruya diriwayatkan anahu bahwasanya Sayyidina Utsman ini radhiyallahu anhu khatamal Quran fi rakaatain minal lail fil lail. Beliau menghatamkan Quran di 2 rakaat di malam hari. Waqala Aliun radhiyallahu anhu wa karama wajah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sodaqta ya Utsman." Engkau benar wahai Utsman. Hubbiba ilayya minad dunya salat. Dan cintakan kepada saya dari dunia itu 3. Al-khidmatu lidhaif, berkhidmat kepada tamu. Wasaumu fis saif, dan berpuasa di musim panas. Ai fi waqti syiddatil har, di waktu sangatnya panas. Wa darbu ay lil a'da bis saif, dan memukul musuh Allah dengan pedang. Fa bainama hum kadzalik irja'a Jibril. Sementara mereka seperti itu, datanglah Jibril alaihissalam dan Nabi SAW kepada Rasul SAW. Maka berkata Sayyiduna Jibril alaihissalam, arsalani lahu tabaraka ta'ala, Allah mengutus saya, tabaraka ta'ala yang maha berkah dan maha luhur, Allah yang maha berkah dan maha luhur mengutus saya. Lamma sami'a maqalatakum, ketika Allah mendengar ucapan kalian. Wa amaraka ya Rasulullah antas alani, dan Allah memerintahkan engkau wahai Rasulullah untuk kau bertanya kepada saya amma uhibbu, tentang apa yang saya cintai. Ya, in kunta min ahli dunia, kalau seandainya saya termasuk ahli dunia, ya, sebab malaikat tidak punya syahwat ya kepada apapun.
Faqala ay Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, ma tuhibbu ya Jibril, apa yang kau sukai ya Jibril? In kunta min ahli dunia, kalau engkau termasuk ahli dunia. Faqala irsyadud dhalin, yang saya cintai adalah saya memberi bimbingan kepada orang yang sesat, ila thariqil mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa mu'anasatil ghuraba'il qanitin, dan mu'anasa menghibur orang yang ghuraba, yang kesepian, yang terasing, al-qanitin yang ahli ibadah, ayat muti'ina lillah khasyilahu ta'ala, ini orang-orang yang taat pada Allah dan orang yang khusyuk pada Allah. Wa mu'awanatu ahli iyalil mu'sirin, dan menolong orang yang memiliki iyal, memiliki tanggungan keluarga yang banyak, yang mu'sirin, yang kesulitan, fuqara. Qala Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam juga berkata, yuhibbu rabbul izzati jalla jalalu min abidi thalatha khisal. Allah Rabbul Izzah, Tuhan pemilik keperkasaan Jalla Jalalu yang maha agung keagungannya, mencintai dari hambanya 3 perkara. Badrul istita'ah, mengerahkan segenap kemampuan. Ai'ta'ul qudrah fi ta'atillahi ta'ala, yakni memberikan segala kemampuan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud ittaqullaha haqqa tuqatih. Mana kata ittaqullah haqqa tuqatih, sebagaimana Imam Haddad dalam Nasul Diniyahnya radhiyallahu anhu menjelaskan ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih itu dinasakh, ayatnya dibatalkan, karena tidak mungkin orang itu haqqa tuqatih, tidak mungkin mencapai sebenar-benar takwa, itu sulit. Dan beliau menukil satu riwayat, di situ malaikat saja itu yang sudah ibadah, terus sujud, terus rukuk, itu ketika dibangkitkan nanti mengatakan, ya Allah subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum betul-betul ibadah kepadamu. Ya. Maka ada sebagian pendapat haqqa tuqatih itu dinasakh, dibatalkan. Nah, cuma tetap dikasih tahu haqqa tuqatih itu supaya hamba itu selalu merasa kurang dari takwanya. Yang pendapat kedua, haqqa tuqatih itu bukan dinasakh, tapi yang dinasakh dengan apa? Dinasakh dengan ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Itu menasakh ittaqullah haqqa tuqatih. Sebagian mengatakan tidak menasakh, tapi ittaqullah mastata'tum itu menjelaskan haqqa tuqatih. Yang dimaksud haqqa tuqatih itu adalah itu tadi, mengerahkan kemampuan betul-betul semaksimal mungkin dalam ketaatan pada Allah. Itu yang dimaksud ittaqullah haqqa tuqatih, itu yang mastata'tum itu. Bukan mastata'tum dipahami orang awam, mastata'tum yang penting saya mampunya segini, ya sudah segini. Padahal belum betul-betul mengerahkan upayanya, sudah bilang wah ittaqullah mastata'tum. Sama, fattaqullah cuma beda fa itu aja. Ya ada fa-nya kan, itu biasanya sambungan dari ayat sebelumnya. Fattaqullah atau wattaqullah. Jadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai daripada hambanya itu 3 perkara. Yaitu badrul istita'ah, ketika hamba tadi mengerahkan segenap kemampuannya untuk betul-betul taat kepada Allah. Wal buka inda nadamah, menangis ketika menyesal, ay ala fi'lil ma'asi, atas perbuatan kemaksiatannya. Was sabr alal indal faqah, dan sabar ketika kefakiran. Ay wujudil hajah, ketika adanya keperluan yang sangat butuh, sangat fakir. Yang sabar dalam kefakiran. Ketiga itu yang dicintai oleh Allah SWT. Mengerahkan kemampuan untuk ketaatan, menangis ketika menyesal kemaksiatan, bersabar ketika kekurangan. Wal maqalah tsalitsah wal arba'un, sedangkan maqalah yang ke-43 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, manik tasoma bi aklihi dhalla. Siapa yang berpegang teguh pada akalnya saja, dia akan tersesat. Ai mani tamada ala aklihi fi umurihi. Jadi siapa yang berpegang pada akalnya dalam perkaranya, dalam segala perkaranya, walam yatamin Allah, lalu dia tidak beriktimat, mengandalkan, tidak berpegang pada Allah Ta'ala, fidzalika, dalam hal itu, dalam umuri tadi, lam yahtadi ila shawab, maka dia tidak akan tertunjuki kepada kebenaran. Dan itu sahabat mengatakan, sungguh ya, ittahimu aklakum, kata mereka, curigailah akalmu, sebab kami, kata sahabat, melihat Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah itu memberikan kepada kaum musyrikin, seolah-olah kami melihat itu kelemahan bagi muslimin, justru disitulah kemenangan muslimin. Ketika Hudaybiyah, Rasulullah mengatakan yang
ke Mekah, yang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Ya. Orang Mekah pergi ke Madinah harus kau kembalikan yang Muhammad ke Mekah. Kalau Madinah ke Mekah, dia tidak boleh kembalikan lagi ke Madinah. Itu salah satu poin perjanjian. Nah, kemudian akhirnya terjadi ada beberapa tertarik, bahkan ketika Hudaybiyah itu banyak tertarik kepada Islam. Setelah Hudaybiyah itu lari ke Madinah, dikembalikan sama Rasul sesuai dengan Rasul tidak mau menanggung. Itu sahabat-sahabat sebagian gerutu. Kenapa Rasul? Bahkan Sayyidina Umar sampai protes terang-terangan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah Anda Rasulullah? Anda utusan Allah. Iya betul. Kenapa Anda berikan sesuatu yang rendah untuk agama kita? Jadi perjanjian itu seolah-olah ngasor kepada orang musyrikin, mengiyakan saja dari Mekah ke Madinah harus kembalikan ke Mekah. Sedangkan yang dari Madinah ke Mekah tidak boleh, tidak boleh kembalikan, ya tetap ditetapkan. Ya, dia bilang ya Umar, ana Rasulullah, saya yang utusan Allah itu saya. Ya. Kata panjang di Bukhari itu terjadi Hudaybiyah. Saya ingin menunjukkan tentang masalah akal ini. Jadi Rasul setelah itu sahabat itu mengatakan intaimu ru'yakum, kata sahabat. Curigailah pendapatmu sendiri, kata sahabat. Sebab kami dulu pernah merasakan itu dengan Rasulullah, menganggap apa yang diberikan Rasulullah itu suatu kehinaan, justru itu kemenangan. Kenapa? Akhirnya setelah perjanjian Hudaybiyah ini, hanya yang masuk Islam tertarik kepada Islam. Terus di antaranya ada Abu Basir, ada Abu Jandal. Bukan itu ya, bukan yang kerok itu bukan. Allah ya, kalau tidak bisa dibinasakan saja. Itu ya, ada Abu Basir, ada berapa sahabat yang ke Mekah, yang masuk Islam terus ke Madinah. Karena kan waktu itu Mekah kan masih Darul Kufur. Sebelum Fathu Mekah itu Darul Kufur. Karena dikuasai kafir Quraisy. Maka orang yang mau masuk Islam pindah ke Madinah. Maka pindahlah orang-orang ini pergi ke Madinah menyatakan masuk Islam, ya Rasulullah. Saya bersaksi buat dia Rasul. Gak bisa, kamu harus kembali kan. Saya tidak mau mengadakan perjanjian. Perjanjian tetap kamu kembali. Akhirnya karena dia merasa ya Rasulullah, kami ini disiksa di sana, dikucilkan di macam-macam. Tolong terima kami, tidak bisa. Akhirnya karena frustasi membelot dari antara Mekah dan Madinah, membelot ke Laut Merah. Kalau antum barat kan Laut Merah, ke pesisir. Akhirnya di situ kelompok setiap masuk Islam dari Mekah ke Madinah diusir kembali ke situ. Nah, yang betul satu kelompok. Akhirnya kafilah dagang yang dari Mekah ke Madinah dibegal sama ini. Hanya Abu Sufyan datang, ya Muhammad sudah biar yang Mekah yang Madinah biar dia sendiri yang minta. Ini udah perjanjian. Malah semua artinya kata sahabat, curigailah kau punya pikiran. Intaimu ru'yakum, kata para sahabat. Sayyidina Ali dalam riwayat Baihaqi, Sayyidina Ali pernah mengatakan, laukan ad-dinu bil aql, seandainya agama itu hanya dengan akal saja bisa, pasti membasuh khuf itu minimal itu bawah, minimal itu atas, harusnya kan dibasuh bawah. Kalau mau orang khuf dengan syaratnya tentunya ya, bukan sembarang sepatu yang menutupi tempat fardu yang harus dibasuh, itu di atas mata kaki dan harus kuat, ada syarat-syarat yang tidak boleh tembus dan seterusnya. Itu cukup diusap, itu kan menurut akal. Yang injak bumi itu kan yang bawah. Tapi kenapa kok Rasul menyuruh yang atas? Jadi kata Rasulullah, seandainya agama itu semua bisa dengan akal, pasti membasuh bawah khuf itu lebih layak daripada yang atas. Karena syariat mengandungkan yang atas. Kalau mau iktisor, mau membatasi. Tapi kalau mau sempurna ya harus dua-duanya ini. Kalau mau sempurna, yang satu ditaruh di sini, yang satu ditaruh di sini, terus dilewatkan. Itu kalau mau sempurna. Tapi kalau mau sekedar ngusap saja, itu malah yang atas yang disuruh, bukan yang bawah. Malah nggak sah kalau dia ngusap yang bawah saja, nggak boleh. Itu kan senari. Seandainya agama itu bisa dengan akal, kalau karena dia berakal, ya
Karena asfal khuf itu ahakku bil masih min a'lam. Pastilah yang bagian bawahnya khuf itu pasti lebih layak untuk dibasuh daripada atasnya, kata Sayyidina Ali. Terus bagaimana kedudukan akal dalam syariat? Imam Ghazali dalam Ihya, dan ini mungkin sudah sering saya singgung. Imam Ghazali dalam Ihya itu menjelaskan bahwa kedudukan akal dengan syariat. Akal itu ibarat mata, syariat itu ibarat matahari. Ibarat Quran dan Sunnah itu ibarat matahari. Seterang-terangnya mata, setajam-tajamnya kita punya akal. Itu kalau udah dibimbing dengan syariat sunnah, tidak bisa. Ya kan? Jadi akal itu ibarat mata, syariat Quran dan hadis itu ibarat matahari. Itu kedudukannya. Jadi setajam-tajam akal kalau dia tidak dibimbing dengan cahaya ilahi, itu sulit. Dia akan tersesat. Sebaliknya, syariat sudah terang, tapi akalnya tidak mau dia gunakan untuk memahami syariat. Ya, angin tutup aneh. Ya, susah. Sama, jadi seperti itu. Makanya akal menurut para sufi itu adalah kemampuan untuk menekan daripada hawa nafsu. Itu akal menurut para sufi. Bukan akal-akalan yang kita pahami itu. Jadi katakan man ihtasama bi aqli dhalla. Siapa yang berpegang pada akalnya saja dia akan tersesat. Ya. Ai man lagi ya. Jadi tidak akan tertunjuki kepada kebenaran. Wa man istaghna bi mali qalla. Dan siapa yang merasa cukup dengan hartanya saja. Ya, maka itu dia akan merasa sedikit. Ai man iktafa bi mali lam yakfi dzalik. Dan siapa yang merasa cukup dengan hartanya dia tidak akan maka hartanya itu tidak akan mencukupi dia. Ya, hartanya itu tidak akan mencukupi. Lam yakfi dzalik. Dan itu begitulah orang terus merasa kurang. Tapi hadis dalam hadis dikatakan man istaghna billah aghnahu. Siapa yang merasa cukup dengan Allah, Allah akan mencukupi dia. Yaitu dikatakan laisal ghina an kasratil ardi, kata Rasul. Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya an kasratil ard, dari banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina nafs. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Wa man azza bi makhluqin dzalla. Siapa yang merasa perkasa kuat dengan makhluk dia akan hina. Siapa yang merasa kuat dengan makhluk, oh dekengan saya kuat, saya punya dekengan bulan. Siapa yang merasa mulia dengan makhluk dia akan terhina. Ayo man kana quwwatuhu bi makhluqin sara dalil. Ini siapa yang kekuatannya hanya kepada dirinya seorang makhluk, maka dia akan menjadi hina suatu saat. Karena makhluk sebatas apa dia bisa menolong. Makanya para aulia itu la khaufun alaihim. Itu ciri-ciri aulia. Karena mereka sudah punya Allah, apa yang kurang? Makanya salah satu dari munajat para arifin billah itu, munajat mereka itu mengatakan, ya Rabb, man faqada ma wajadak. Ma faqada man wajadak wa ma wajada man faqada. Ya Allah, ma faqada man wajadak. Ya Allah, apa yang kehilangan dari orang yang mendapati engkau? Apa yang kehilangan dari seorang yang sudah mendapati engkau? Wa ma wajada man faqada, dan apa yang bisa didapati oleh orang yang sudah kehilangan engkau? Para arifin billah. Kemudian wal maqalatu rabi'ah wal arbaun. Maqalah yang ke-44 ambatul hukama, dari sebagian orang bijak. Hukama itu alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Yani yang ucapan dan perbuatan mereka sesuai dengan sunnah. Dan kita termasuk ke dalamnya, amin ya rabbal. Dan juga diselamatkan daripada yang tadi itu, dari orang yang sesat yang sedikit tadi. Ini menjadikan kecukupan kita dengan Allah SWT. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah dan dialah sebaik-baik pemelihara. Wal maqalatu rabi'ah. Maqalah yang ke-44 dari sebagian hukama. Samaratul ma'rifah salatu khisal. Pengetahuan buahnya ma'rifatullah. Ai idraku sifatillah ta'ala. Maksudnya ma'rifah adalah menjangkau sifat-sifat Allah Ta'ala.
Itu buahnya itu ada 3. Orang yang menjangkau mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala buahnya 3 perkara. Al-haya'u minallahi ta'ala, malu kepada Allah SWT. Ay injibadul qalb an ma'asillah ta'ala, yani menariknya hati daripada maksiat Allah. Hati kita menarik diri daripada kemaksiatan pada Allah. Atau mundurnya hati dari kemaksiatan pada Allah. Haya, malu kepada Allah SWT. Wal hubbu fillah, dan kedua cinta kepada di dalam Allah, cinta karena Allah. Ay arghaba fima indallah, yani senang dengan apa yang di sisi Allah minas thawab berupa pahala. Wa husuli ridahu ta'ala, dan memperoleh pemerolehan daripada ridhonya Allah Ta'ala. Itu yang dia kejar, bukan dunia. Wal unsu billah, yang ketiga merasa terhibur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senang dengan Allah. Wa as-sahbu billah, yani sadar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu mustanisin sholihin wa huwa wa kullu mustanisin sholihun. Ya. Dan setiap orang yang mustanis yang merasa senang dengan Allah, maka dia orang yang soleh. Bahwa atharu musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalb, itu ya unus, sifat unus, merasa terhibur dengan Allah, itu adalah asar, bekas daripada musyahadati jamali hadratillah, bekas daripada penyaksian keindahan hadrat ilahi dalam hati. Keindahan sifat-sifat Allah yang dia rasakan dalam hati, sehingga timbullah unus, terasa terhibur dengan Allah. Dan kalau sudah unus pada Allah, ya sudah tenggelam di dalam Allah, dia dalam kecintaannya pada Allah, dia lupa, sudah merasa apa? Terganggu kalau dia berhadapan dengan makhluk. Ya, karena dia sudah merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maqalatul khamis wal arbaun. Maqalah yang ke-45. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, al-mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budah. Al-mahabbah, cinta itu asasul ma'rifah, adalah dasarnya ma'rifah. Ini cinta kepada Allah, yaitu engkau menyembah kepada Allah, itu adalah asasul ma'rifah, adalah asas dasar daripada ma'rifatullah, mengenal Allah. Fa inna sufiyya salatu maratib, sebab bagi para sufi itu ada 3 tingkatan syariah. Wa hiya indahum ibadatullah ta'ala. Syariah yaitu menurut mereka adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-maqsuda min asy-syariah allati indal fuqaha al-ahkam allati bayyanaha Allah ta'ala. Sebab al-maqsuda, yang dituju, yang dimaksud daripada syariat, yaitu yang di sisi para fuqaha, para ahli hukum al-ahkam, fuqahaul ahkam, orang yang mengerti hukum, yaitu adalah yang bayyanaha Allah, yang Allah jelaskan lana untuk kita daripada syariatnya. Tata cara sholat, tata cara puasa, itu syariat. Wa tariqah, yang kedua adalah tariqah lana, tariqah lana wa ya qasdullah ta'ala bil ilmi wal amal. Tariqah itu adalah menuju Allah, qasdullah, menuju pada Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal. Ini pengamalan dari syariat. Dia mempeng istiqomah mengamalkan syariat, baik zahir maupun batinnya. Sebab sholat itu kan ada sisi zahir, ada sisi batin. Sisi zahirnya pokoknya ya rukunya benar, sujudnya benar, itu sisi zahir. Sisi batinnya ya khusyuk, macam-macam. Selama dia istiqomah mengerjakan itu, syariat itu mempeng dalam syariat, itu namanya thariqah. Dia mempeng dalam syariat, baik melakukan syariat zahir dan batin, itu namanya thariqah. Wa ma'rifah. Nah, ma'rifah ini baru pengenalan. Ma'rifah ini apa namanya? Buah, hasil dari thariqah itu tadi. Jadi ma'rifah yaitu al-ilm bi bawatinil umur wa hiya samaratuha. Itu pengetahuan tentang batinnya perkara, itu samaratuha, itu buahnya thariqah. Jadi ma'rifah itu buahnya thariqah. Siapa yang mana alimah, itu siapa yang mengetahui, itu mengetahui syariat, wa amila wa allama, dan mengamalkan syariat, dan baik zahir maupun batin, dan allama, syukur-syukur dia mengajarkan walaupun pada keluarganya, pada maka warasau ilmu malami alam, maka Allah akan mewariskan pada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Itu yang dimaksud ma'rifat, yang tidak tertulis dalam kitab. Makanya sering disebut ilmu ma'rifat atau sufi itu sebagai ilmu dzauq, karena itu cita rasa, hanya dirasakan oleh orang yang
mengamalkannya, tidak ditulis dalam kitab. Yang merasakan orang yang merasakannya. Ahli dzauq. Yang menurut kita bisa termasuk dalam kategori itu. Amin ya rabbal alamin. Dan minimal kata Imam Ghazali, wilayah sughra. At-tasdiq bi wilayatina wilayatus sughra. At-tasdiq bi ulumina, membenarkan ilmu kita, kata para sufi, para aulia, itu adalah kewalian kecil. Orang percaya kepada ilmunya para aulia, bahwa aulia itu juga diberi oleh Allah ilmu yang tidak dia ketahui, hasil daripada pendekatan, hasil daripada atau bukti sebagai dia ke istiqomah dia dalam tulisnya. Itulah yang dimaksud wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Karena takwa sendiri kan butuh ilmu, karena melakukan perintah, menjauhi larangan. Perintah ada yang wajib, ada yang sunnah, larangan ada yang makruh, ada yang haram. Itu butuh ilmu, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang haram, butuh ilmu. Di takwa itu butuh ilmu, maka belajar ilmu dulu, baru mengamalkan ilmu takwa tadi. Betul, itu thariqah. Mengamalkan takwa tadi itu thariqah. Baru kemudian dapat hasilnya, itu hakikah atau ma'rifah. Ma'rifah atau hakikah. Wal ifah. Jadi katakan mahabbah, rasa cinta itu adalah dasar daripada ma'rifah. Dasar daripada ma'rifatullah. Dan Imam Ghazali mengatakan bahwa kebahagiaan sejati yang abadi itu adalah berjumpa dengan Allah SWT. Dan itu tidak mungkin, kata Imam Ghazali dalam kitab Tartibil Aurat Ihya-nya. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan seorang itu meninggal dalam keadaan muhib dan arif billah. Meninggal dalam keadaan mengenal Allah dan cinta kepada Allah. Dan ma'rifah, pengenalan kepada Allah, itu bidawamil fikir, kata Imam Ghazali. Ma'rifah itu dihasilkan dengan dawamul fikir, langgengnya tafakur tentang Allah SWT. Sedangkan mahabbah atau uns itu bidawamil zikir, itu dengan langgengnya zikir kepada Allah SWT. Ini teorinya, ya paling tidak ngerti teorinya dulu. Langgengnya agak repot, karena kelanjutannya. Dan tidak mungkin orang istiqomah dalam zikir dan fikir selama dia masih ribut dengan dunia. Itu yang menghalangi dia zikir dan fikir. Kemudian wal ifah, dan ifah ay imtina' ani soal minal khalq. Ifah itu menjaga harga diri, yakni imtina', tercegahnya orang daripada meminta kepada makhluk. Alamatul yakin. Ifah itu adalah tanda keyakinan seseorang. Dia menjaga harga dirinya, tidak mudah, dia gampang dia meminta hajatnya kepada orang, itu alamat tanda keyakinan. Itu apa? I'tiqad anna Allah Ta'ala qadir ala kulli syai'. Jadi keyakinan dimaksud adalah apa? Keyakinan yang i'tiqad bahwasanya Allah Ta'ala qadir ala kulli syai'. Berkuasa atas, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa raziq kulli hayawan. Dan Allah itu memberi rezeki pada setiap makhluk hidup. Ma'tiqad anna rizqa la yasil ilaih illa bisauqil ta'ala ilaih. Bersama dengan keyakinan bahwasanya rezeki itu la yasil ilaih, tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan sauqillahi ta'ala ilaih, kecuali dengan penggiringan Allah Ta'ala kepada dia. Ini dengan sunnatullah. Rezeki itu tidak akan sampai kepada dia kecuali dengan sunnatullah. Itu penggiringan Allah kepada dia. Itu alamat yakin adalah ifah. Tidak mudah dia meminta-minta pada orang. Rasul yakin at-taqwa, dan kepalanya yakin itu adalah takwa. Kepalanya yakin, pokoknya yakin, asul yakin, pokoknya yakin. Imtithalu amrillah wa jinabul adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Pokoknya keyakinan. Wa ridho bi takdirillah, dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok dari keyakinan adalah takwa dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sururul qalb, ini senangnya hati, bima qaddarahu Allah Ta'ala alaih, atas apa, dengan apa yang Allah takdirkan atasnya, minal murri wal khulwi, ya, daripada pahit dan manis, wabima qadahu, dengan apa yang dia putuskan. Kemudian maqala
As-sadisa yang ke-6. Dan yakin ini adalah puncaknya iman. Kata Imam Haddad dalam risalah Ma'awananya, itu yakin itu adalah dirwatul iman, itu puncaknya iman. Iman kalau sudah sampai puncaknya maka disebut yakin, sehingga tidak digoncangkan lagi oleh suatu apa. Dan orang untuk mencapai yakin ini, kata Imam Haddad itu, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, itu ada 3, yaitu tafakur kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, baik di alam semesta ini atau dalam sejauh-jauh pada dirinya. Kekuasaan Allah ada pada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian sendiri, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Kemudian yang kedua, tafakur kepada Al-Quran dan hadis. Kalau dia tidak bisa tafakur langsung kepada alam semesta yang menghantarkan dia kepada kebesaran Allah, maka tafakur melalui Al-Quran dan hadis. Gampangannya ya hadir di majlis-majlis seperti ini, karena di sini di majlis ilmu itu dijelaskan isi Quran dan hadis. So, kalau mau tafakur sendiri dengan Quran ya sulit, kadang-kadang orang karena mengerti maknanya mungkin tidak. Kalau mengerti bahasanya ya belum mengerti tafsirnya juga, dan ngerti apa maknanya juga sulit juga untuk tafakur. Yang paling gampang ya mengaji majlis-majlis ilmu. Itu cara menambah keimanan sampai derajat yakinnya kedua. Yang ketiga, istiqomah dalam ketaatan, baik zahir maupun batin. Yang zahir itu gampang, tapi yang batin ini yang sulit. Untuk istiqomah dalam ketaatan batin yaitu menjaga keikhlasan, menjaga hati, ini yang repot. 3 itu kata Imam Haddad dari risalah Ma'awanah, menyampaikan orang kepada derajat yakin. Menyampaikan orang pada derajat yakin. Kemudian wal maqalatu sadisa wal arbaun, maqalah yang ke-46, an Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Qala man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah ta'ala minal ulama usul. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan cinta orang yang dicintai oleh Allah SWT. Man ahabba Allah, siapa orang yang mencintai Allah, ahabba man ahabbahu Allah ta'ala, maka dia akan mencintai orang-orang yang Allah cinta kepada dia, daripada ulama dan sholihin. Ya, ulama billah dan sholihin. Man ahabba Allah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Dan siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Ta'ala, maka dia akan mencintai apa yang Allah, yang dia cintai, yang mereka cintai, yang dicintai oleh para orang yang manahabba Allah tadi, fillahi ta'ala, di dalam jalan Allah SWT berupa amal soleh. Siapa yang cinta pada Allah, dia cinta pada solihin. Siapa yang cinta pada solihin, dan tidak ngikuti jalannya orang soleh walaupun sedikit. Yang cuma aku cinta kau, saya cinta sama ulama ini, tapi tidak mengikuti. Mengejar palsu ya. Kemudian waman ahabba ma ahabba Allah, waman ahabba ma ahabba fillah. Dan siapa yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh para solihin di dalam jalan Allah Ta'ala, ahabba alla ya'rifahun nas, maka dia suka untuk tidak dikenal oleh manusia. Bal yastaghilul amal fil khulwah, yakni dia sibuk dengan amal dalam kesendirian. Dia tidak sibuk dengan orang. Dan ini persamaannya dengan perkataan para sufi. Ya. Kun ma'allah ka'an la khalqa, wa kun ma'al khalq ka'an la nafsa. Kun ma'allah ka'an la khalqa. Jadilah kau bersama Allah seolah-olah tidak ada makhluk ini semua. Cuma kau sama Allah Ta'ala. Jadilah kau bersama Allah seolah-olah tidak ada makhluk. Dan jadilah bersama makhluk seolah-olah tidak ada nafsu, tidak ada keinginan takut, serakah, iri. Jadilah bersama makhluk seolah-olah tidak ada nafsu. Kun ma'allah ka'an la khalqa, wa kun ma'al khalq ka'an la nafsa. Wa naqala al-Asqalani, Imam Asqalani menukil, anna mahabbatullah qismani, bahwasanya mencintai Allah itu ada 2 bagian. Fardun, ya, cinta pada Allah yang fardu, yaitu apa? Al-ba'isah alam titali awamil wajna binawai walidho biqadri. Itu cinta yang ba'isah, yang membangkitkan
untuk imtithal, melakukan perintah-perintah Allah dan ijtinab, menjauhi larangan-larangan Allah dan ridho dengan takdir Allah. Ini cinta yang wajib. Cinta yang wajib ini cinta yang membangkitkan kita untuk melakukan perintah fardu-fardunya Allah dan menjauhi yang haram dari larangan Allah. Itu cinta yang wajib. Wa nadbun, dan ada cinta yang sunnah. Itu cinta yang membangkitkan dia untuk istiqomah dalam amal sunnah. Ayyuwadhiba ala nawafil wa yajtaniba syubhat. Yani istiqomahkan muadzabah, rutin atas amal sunnah dan menjauhi yang syubhat. Karena menjauhi yang syubhat ini tidak wajib, tapi sunnah. Abdullah. Waqala Siddiq man dhaqa min khalisi mahabbatillahi syaghalahu dzalika an talabid dunya wa awhashahu an jamil bashar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan man dhaqa min khalisi mahabbatillah, siapa yang merasakan daripada kemurnian cinta kepada Allah SWT, syaghalahu dzalika an talabid dunya, maka hal itu, cintanya dia yang murni kepada Allah itu akan menyibukkan dia daripada mencari dunia. Wa auhasyahu an jamil bashar, dan cintanya kepada Allah itu akan membuat dia tidak suka, maksudnya tidak nyaman kepada makhluk. Justru bukan mencari ketenaran. Orang kan mencari ketenaran, ini malah dia karena asik kepada Allah dia. Sudah saya pernah jelaskan, aulia itu kalau seandainya sebagian mereka itu sengaja ditampakkan kepada Allah. Solihin ditampakkan untuk memberi manfaat kepada Allah. Seandainya mereka tidak untuk memberi manfaat kepada makhluk, mereka sudah sibuk dengan Allah SWT. Al-maqalatu sabi'ah wal arba'un. Makalah yang ke-47. Ani Nabi SAW alaihi wasallam dari Rasul SAW mengucapkan bahwasanya beliau SAW bersabda, sidqul mahabbah fi salati khisal. Kesungguh-sungguhan cinta itu terletak pada 3 perkara. Kesungguh-sungguhan cinta itu terletak pada 3 perkara. An yakhtaru kalam habibi ala kalami ghairi. Jadi kalau kita sebenarnya di metani awal dia katakan bahwa memilih kalam kekasihnya atas kalam selainnya. Yang pertama, yakhtar kalam habibi ala kalam ghairi. Dia memilih kalam kekasihnya atas kalam perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lain. Sampai para tabi'in itu ceritakan di Ihya dalam Adab Tilawatul Quran itu. Ada sebagian tabi'in membuka mushaf itu, dia mengatakan kalam Rabbi pingsan dia. Buka mushaf itu, baru buka mushaf. Kalam Rabbi, saking agungnya sampai semaput. Wa yaqtaru mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Kalau namanya orang cinta itu pasti dia memilih duduk bersama kekasihnya atas duduk bersama yang lain. Wa yaqtaru ridho habibi ala ridho ghairi. Pasti dia memilih ridho, kesenangan kekasihnya atas kesenangan yang lainnya. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdu. Sebab siapa yang mencintai sesuatu, maka itu dia itu menjadi hamba daripada sesuatu yang dia cintai itu tadi. Faqala Yahya bin Mu'adz, maka Yahya bin Mu'adz berkata, wa mithqalu khardalatin min hubbillah, dan mithqala khardalatin min hubbillah, ya, sebiji sawi daripada cinta kepada Allah, ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanah, lebih saya sukai daripada ibadah 70 tahun. Sebiji sawi yang saya rasakan, yang saya dapat daripada ibadah kepada Allah, cinta pada Allah itu bisa suka daripada ibadah 70 tahun tanpa ibadah yang betul, sehingga tidak menghasilkan kecintaan itu. Karena tadi sudah dikatakan mahabbah itu dihasilkan dengan dawamul zikir. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia akan terus menyebut yang dia cintai. Ya Allah, bidhara min mahabbatillah. Mudah-mudahan kita diberi satu darah daripada mahabbatillah. Afna bi'an amma siwallah. Yang mana dengan itu kita fana dari selain Allah SWT. Ya, itu kan ada qasidahnya. Ya Allah, bidhara min mahabbatillah. Ya Allah, tuhyi fuadi syailillah. Apa lanjutannya?
afna biha an kulli ma siwa Allah ya Allah bainal ibadi syairillah ya Allah bidhara min mahabbatillah ya Allah berilah saya walaupun satu darah daripada mahabbatullah. Sohifu ada yang bisa menghidupkan hatiku sehingga afna biha sehingga saya fana lebur dari yang selain Allah SWT. Bainal ibadi antara para hamba Allah. Amarzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik wa ja'al mahabbat wa ja'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Amin ya rabbal alamin. Bismillah maqalatul Samina wal arba'un. Kata Habib Ali Habsyi kan gitu, habbah idza barakal maula talaqi hubub. Habbah idza barakal maula talaqi hubub. Satu biji kalau sudah Allah ngasih berkah itu dan menghasilkan berbiji-biji. Barokah itu ziyadatul khair, pertambahan daripada kebaikan. Allah.